Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang melankolis, ada ketenangan yang bisa kita temukan. Ketenangan itu bukan karena tidak adanya badai, tetapi karena kehadiran kedamaian di tengah-tengahnya. Ketenangan yang bisa dimiliki oleh siapa saja, bahkan di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk. Ketenangan yang mematikan. Saya tahu istilah itu terdengar seperti sebuah paradoks. Bagaimana bisa sesuatu yang tenang juga mematikan? Bukankah ketenangan adalah lambang kedamaian, sementara mematikan adalah lambang kehancuran? Tapi, disinilah letak keindahan dari sebuah pemahaman yang mendalam. Ketenangan yang mematikan bukanlah tentang menghancurkan orang lain, tetapi tentang menghancurkan batasan-batasan yang ada pada diri kita sendiri. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat, yang tumbuh dari dalam, dan memanifestasikan dirinya dalam tindakan-tindakan yang penuh dengan tujuan. Kekuatan ketenangan. Mari kita selami lebih dalam konsep ini. Bayangkan seorang pemanah, sebelum melepaskan anak panahnya, ia tidak terburu-buru. Ia menarik napas perlahan, menenangkan pikirannya dan fokus pada targetnya. Gerakannya lambat, terukur, dan penuh dengan intensi. Di saat anak panah itu melesat, ia melakukannya dengan kecepatan yang mematikan, tetapi didahului oleh ketenangan yang absolut. Itulah esensi dari ketenangan yang mematikan. Isam belastir mapeni untuk bertindak dengan presisi, kekuatan dan tujuan, yang didukung oleh fondasi ketenangan batin. Ini bukan tentang menjadi seorang robot yang tanpa emosi. Sebaliknya, ini adalah tentang menguasai emosi-emosi kita, bukan membiarkan emosi-emosi itu menguasai kita. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa tertekan untuk bereaksi secara instan. Notifikasi di ponsel kita berbunyi, dan kita merasa harus segera membalas. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kita suka, dan kita merasa harus segera membalasnya. Kita hidup dalam sebuah siklus reaksi-reaksi yang tak ada habisnya, yang menguras energi dan membuat kita merasa kelelahan. Tetapi, apa yang akan terjadi jika kita mengambil jeda? Apa yang akan terjadi jika, di tengah-tengah badai, kita memilih untuk berdiri tegak, tenang dan tidak bereaksi? Mungkin pada awalnya, orang lain akan salah paham. Mereka mungkin mengira kita lemah, acuh tak acuh atau tidak peduli. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai melihat sesuatu yang lain. Mereka akan melihat kekuatan yang tak tergoyahkan, yang lahir dari kendali diri. Ketenangan ini adalah pondasi dari semua hal yang luar biasa. Para atlet yang hebat, pemimpin yang bijaksana, dan seniman yang ulung, mereka semua memiliki satu kesamaan. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Mereka tahu bahwa di saat-saat paling krusial, ketenangan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat mereka berhasil mencari ketenangan dalam chaos. Lalu bagaimana kita bisa menemukan ketenangan ini? Bagaimana kita bisa menjadi tenang di dunia yang penuh dengan kekacauan? Jawabannya terletak pada filosofi kuno yang disebut stoicisme. Banyak orang mengira stoicisme adalah tentang menjadi tanpa emosi, atau menjadi seseorang yang dingin dan kaku. Pemahaman itu sama sekali tidak benar. Stoicisme adalah tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak. Para filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti tindakan orang lain, cuaca, atau masa lalu. Sebaliknya, mereka mendorong kita untuk fokus pada satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya, sebuah beban yang besar terangkat dari pundak kita. Kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan, kita menjadi arsitek dari respons kita sendiri. Ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan. Kita harus memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika seseorang menghina kita, kita tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan. Namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita bisa memilih untuk marah, atau kita bisa memilih untuk membiarkannya berlalu. Pilihan itu sesederhana itu adalah awal dari ketenangan yang mematikan. Praktik-praktik stoik untuk menjadi tenang. Sekarang mari kita bicara tentang cara-cara praktis untuk menerapkan filosofi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Latih diri Anda untuk menerima ketidaknyamanan. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi. Tetapi untuk menjadi tenang, kita harus terbiasa dengan ketidaknyamanan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya bahwa kita harus membayangkan hari-hari terburuk kita
Kita harus membayangkan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai atau mengalami kegagalan. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena dengan membayangkan hal-hal ini, kita mengurangi kejutan ketika mereka benar-benar terjadi. Ketika kita sudah mempersiapkan diri secara mental untuk hal-hal terburuk, kita tidak akan terlalu terkejut dan kita akan bisa meresponsnya dengan lebih tenang. Ini bukan tentang menjadi pesimis. Ini tentang menjadi realistis. Seneca juga pernah menyarankan kita untuk sesekali hidup dalam ketidaknyamanan. Tidurlah di lantai, makan makanan yang sederhana, atau berjalan kaki alih-alih naik kendaraan. Dengan melakukan hal-hal ini, kita melatih diri kita untuk tidak terlalu tergantung pada kenyamanan, dan kita menjadi lebih kuat secara mental. 2. Hentikan kebiasaan mengeluh. Mengeluh adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak. Ketika kita mengeluh, kita menyerahkan kendali kita kepada orang lain, atau keadaan di sekitar kita. Kita menjadi korban dari keadaan, dan kita melepaskan kekuatan kita. Tentu saja wajar untuk merasa frustrasi atau kecewa, tetapi ada perbedaan besar antara mengekspresikan perasaan kita dan mengeluh. Mengeluh adalah mengulang-ulang masalah tanpa mencari solusi. Mengeluh adalah memfokuskan energi kita pada hal-hal yang salah, alih-alih pada apa yang bisa kita perbaiki. Jika Anda merasa main mengeluh, cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah fokus kita dari masalah menjadi solusi dan mengembalikan kekuatan kita. 3. Hentikan kebiasaan menyalahkan. Selain mengeluh, kebiasaan lain yang bisa merusak ketenangan kita adalah menyalahkan. Kita sering menyalahkan orang lain, cuaca, atau pemerintah atas masalah-masalah kita. Namun ketika kita menyalahkan, kita lagi-lagi melepaskan kendali kita. Ketika kita menyalahkan, kita menempatkan diri kita dalam posisi yang pasif. Kita menunggu orang lain berubah, atau keadaan berubah, sebelum kita bisa merasa lebih baik. Tahap rasa itu adalah sebuah ilusi. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, dan kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi. Jadi, alih-alih menyalahkan, cobalah untuk bertanya, bagaimana saya bisa belajar dari situasi ini? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda lain kali? Pertanyaan-pertanyaan itu mengembalikan kekuatan kita dan mengubah kita dari korban menjadi pelajar. 4. Ingatlah bahwa kita akan mati. Ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi mengingat bahwa hidup ini fana adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan ketenangan. Para filsuf Stoa seringkali merefleksikan tentang kematian, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menjadi lebih hidup. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita akan berhenti membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kita akan berhenti terlalu peduli dengan opini orang lain, dan kita akan mulai memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Ingatan akan kematian adalah pengingat yang kuat untuk hidup dengan tujuan. Ia adalah pengingat yang kuat untuk berhenti menunda-nunda dan mulai mengambil tindakan. Ia adalah pengingat yang kuat untuk menghargai setiap momen, karena kita tidak pernah tahu kapan momen itu akan berakhir. Dari ketenangan menuju kekuatan mematikan. Sekarang, setelah kita membahas bagaimana kita bisa menemukan ketenangan, mari kita kembali ke bagian kedua dari istilah kita, mematikan. Bagaimana ketenangan ini bisa menjadi kekuatan yang mematikan? Ketenangan ini mematikan karena ia membunuh kebisingan yang ada di kepala kita. Ia membunuh keraguan diri, ketakutan, dan kecemasan yang seringkali menghalangi kita untuk bertindak. Ketika kebisingan itu hilang, kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa berpikir dengan jernih, dan kita bisa mengambil keputusan dengan tujuan. Ketenangan ini juga mematikan karena ia membedakan kita dari orang lain. Di dunia yang serba reaktif, menjadi seseorang yang tenang adalah sebuah kekuatan. Orang lain akan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa tetap tenang di bawah tekanan, dan seseorang yang bisa mereka ikuti. Ketenangan ini adalah fondasi dari kepemimpinan yang hebat. Seorang pemimpin yang panik akan menyebarkan kepanikan itu kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi seorang pemimpin yang tenang akan menyebarkan kepercayaan diri. Ketenangan ini adalah fondasi dari pengambilan keputusan yang tepat. Ketika emosi-emosi kita menguasai kita seringkali membuat keputusan yang buruk. Tetapi, ketika kita tenang, kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif, dan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ketenangan ini adalah fondasi dari kekuatan personal yang tak tergoyahkan.
Ketika Anda tidak lagi terganggu oleh opini orang lain atau oleh tantangan-tantangan yang ada di sekitar Anda akan menjadi seseorang yang tak bisa dihentikan. Anda akan menjadi seseorang yang bisa mencapai apapun yang Anda inginkan karena Anda akan memfokuskan seluruh energi Anda pada tujuan Anda, alih-alih pada kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar Anda. Jangan salah paham, saya ingin memperjelas satu hal. Menjadi tenang bukanlah berarti menjadi pasif. Tenang dan pasif adalah dua hal yang berbeda. Pasif adalah membiarkan hal-hal terjadi pada Anda, sementara tenang adalah mengendalikan respons Anda terhadap hal-hal yang terjadi. Seorang yang tenang adalah seorang yang aktif, yang bertindak dengan tujuan, dan yang mengambil kendali atas hidupnya. Ketenangan adalah prasyarat untuk tindakan yang efektif. Bayangkan seorang pesumo, sebelum ia bertarung, ia berdiri dengan tenang, fokus, dan tanpa emosi yang terlihat. Namun ketika ia mulai bergerak, gerakannya penuh dengan kekuatan yang mematikan. Itulah yang kita bicarakan. Ketenangan di permukaan, kekuatan yang mematikan di bawahnya. Sebuah jalan yang sulit namun bernilai. Mencapai tingkat ketenangan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan dalam satu malam. Ini adalah sebuah jalan yang sulit, sebuah latihan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana Anda akan merasa frustrasi, kecewa, dan ingin menyerah. Namun di setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda akan merasakan perubahan. Anda akan merasakan bahwa Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup. Ingatlah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih baik. Ini tentang terus-menerus berusaha untuk mengendalikan pikiran dan emosi Anda, alih-alih membiarkan mereka mengendalikan Anda. Kata-kata terakhir, hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang. Akan ada hari-hari yang cerah, dan akan ada hari-hari yang badai. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Pilihlah untuk menjadi tenang di tengah-tengah badai. Pilihlah untuk menjadi arsitek dari respons Anda sendiri. Pilihlah untuk menjadi tenang, dan biarkan ketenangan itu menjadi fondasi dari kekuatan yang mematikan, yang akan membantu Anda mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup. Saya akan akhiri dengan kutipan dari Epictetus, yang bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Pilihlah penilaian Anda dengan bijaksana. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.